Halo Pedikers. Gelaran Thomas Uber Cup 2022 telah berakhir. Baik tim beregu putra dan putri Indonesia kompak gagal meraih juara. Tapi bukan berarti para atlet sepak bola kita tampil mengecewakan. Contohnya Bilkis Prasista yang jadi trending topik hingga detik ini. Makanya banyak badminton lovers Indonesia yang ngepoin kehidupannya. So, jangan repot-repot ya Pedikers. Simak aja nih tayangannya, mari kita bongkar. Kamu mungkin menyadari ya kalau Bilkis Prasista merupakan tunggal putri masa depan Indonesia. Yuk, dari cantik kelahiran 24 Mei 2003 ini berstatus rising star di level senior pada tahun 2022. Penantian Bilkis Prasista buat mentas di level para raja terbilang cukup lama. Ia mengawali karirnya dari level junior pada 2016 silam. Tepat saat berusia 13 tahun 2 bulan 8 hari, Bilkis Prasista mengikuti turnamen pertamanya, yaitu Jakarta Open Junior International 2016, dengan turun di sektor tunggal putri kategori U15. Kalian udah lakuin apa aja di usia 13 tahun Bilkis? Asal kamu tahu aja ya, Bilkis ini memainkan semua kategori yang pernah digeluti orang tuanya. Atlet kelahiran Magelang ini main di sektor tunggal seperti ayahnya, Joko Supriyanto. Lalu turun juga di sektor ganda putri sama seperti Zelen Resiana sang ibu. Dua nomor ini dijalani berbarengan selama 2 tahun dari 2016 hingga 2017. Barulah pada tahun 2018, saudara kembar identik Bilkis Prasista ini fokus di sektor tunggal putri saja Pedikers. Prestasi pun mulai diraihnya seperti juara Jakarta Junior International Series 2019, juara tunggal remaja putri Jarum Sirna Sumatera Selatan Open 2019, dan semifinalis badminton Asia U17 Championship 2019. Gini nih bukti nyata dari namanya fokus. Tapi entah mengapa ya Pedikers, Bilkis kembali main di sektor tunggal dan ganda putri sepanjang 2020. Alhasil, wanita bersodiak Gemini ini gagal meraih satupun prestasi. Oleh karena itu, Bilkis Prasista benar-benar fokus ke sektor tunggal putri sejak 2021 hingga kini. Setelah menjadi runner-up Denmark Junior 2021 lalu, semifinalis finish Junior 2021, ia akhirnya menyabet trofi ketiga di level junior pada pekan kedua Desember tahun lalu. Bilkis Prasista memenangi Bangladesh Junior International Series 2021. Uniknya gelar juara tersebut hadir setelah dirinya debut di level senior. Ya, sepekan sebelumnya Bilkis Prasista mengikuti Bangladesh International Challenge 2021 dan finish sebagai semifinalis. Nice. Berkat progres menanjak yang ditunjukkan, Bilkis Prasista menembus tim nasional beregu putri Indonesia. Pada pertengahan Februari kemarin, ia dikirim oleh PBSI buat berkompetisi di Badminton Asia Team Championship 2022. Bilkis Prasista pun turun gelanggang sekali pada fase grup melawan Kazakhstan. Hebatnya, Kamila Smagulova sebagai lawan hanya diberi kesempatan main selama 18 menit. Bilkis Prasista menang sangat telak dan sangat mudah, 2-1-4 dan 2-1-6. Kemenangan cepatnya pun menjadi sepenggal cerita yang mengantarkan tim nasional beregu putri Indonesia menjuarai Badminton Asia Team Championship 2022. Rising star tunggal putri Indonesia nih bos. Pebulu tangkis 19 tahun ini dikirim oleh PBSI buat mengikuti BWF Uber Cup 2022. Menariknya nih Pedikers, Bilkis Prasista jadi pemain termuda kedua dari 12 pemain di skuad Uber Cup Indonesia. Ia hanya kalah dari Tasya Farahnaila yang setahun lebih muda. Tapi putri Joko Supriyanto dan Zelen Resiana ini sangat jauh mengungguli Tasya, sebab Bilkis jadi pemain pilar. Terbukti dengan catatan selalu tampil dari 4 laga tim Uber Indonesia. Hebatnya lagi Bilkis meraih 3 kemenangan yang semuanya terjadi di fase grup. Pertama kontra Yeili Hoyaux, lalu Valentina Shkovsky, hingga mempermalukan ranking 1 dunia Akane Yamaguchi dalam 2 set langsung, 21-19 dan 21-19. Hasil yang membuat Akane Yamaguchi ini menangis membawa nama Bilkis Prasista melejit hingga dikenal dunia. Bahkan jadi pembicaraan Badminton Lovers Channel loh Pedikers. Emangnya yang namanya darah muda suka buat kejutan. Namun perlu kamu ketahui nih Pedikers, kalau karir sepak bola Bilkis Prasista tak semulus jalan tol. Meski terakhir dari pasangan legenda bulu tangkis Indonesia,
tak serta-merta membuat Bilqis Pratistha mendapat restu dari orang tua. Sebab Joko Supriyanto tak ingin Bilqis Pratistha dan saudara kembarnya Bilqis Pratistha hidup susah. Makanya Joko Supriyanto dan Zelin Rasiana gak pernah sama sekali mengajari putrinya main bulu tangkis selama tinggal bareng di Magelang. Antara lebih mengizinkan Bilqis Pratistha dan Bilqis Pratistha fokus mengenyam pendidikan formal. Ya maklum aja sih, soalnya kan atlet Indonesia nggak dilirik pemerintah kalau nggak berprestasi. Apalagi di masa tua nanti kalau udah pensi. Seiring berjalannya waktu, Bilqis Pratistha dan Bilqis Pratistha akhirnya diizinkan oleh sang ayah. Tapi siapa yang menyangka Bedegers, si kembar ini justru mengenal bulu tangkis dari sang kakek. Yuk, ketika pindah ke Solo, Bilqis Pratistha dan Bilqis Pratistha mulai dilatih memegang raket dan memukul kok oleh kakaknya yang bernama Sumeri. Awalnya, sang kakek juga nggak menuntut Bilqis Pratistha menjadi atlet pebulu tangkis profesional. Ya, lebih ke sekedar tahu main aja sih Bedegers. Tapi yang namanya putri pasangan legendaris Indonesia tentu membuat darah sepak bulu mengalir di Bilqis Pratistha. Yup, kakak Sumeri menilai cucunya sangat berbakat sehingga terus giat berlatih sejak duduk di kelas 5 SD. Bilqis Pratistha pun bergabung ke PB Wiratama di Magelang, lalu pindah ke PB Purnomo Solo. Barulah saat SMP, sang ayah menariknya di Pusdiklat Factory Jakarta. Kedua saudara kembar ini kemudian bergabung ke PB Jarum sejak 2018. Namun sayang, meski sedara tapi tak menjamin mereka punya nasib yang identik. Tahun 2020, Bilqis Pratistha menembus pelatnas Cipayung alias berstatus pemain nasional binaan PBSI. Sedangkan kembarannya, Bilqis Pratistha tetap di PB Jarum. Jika sering nonton pertandingan bulu tangkis Bedegers, utamanya berlaga ialah pemain muda, pasti telingamu akan budek dengan teriakan-teriakan yang menggelegar. Yup, ini udah jadi kebiasaan bagi setiap pemain muda, apalagi sang pelatihnya juga nyaranin anak didiknya seperti itu. Ya, biar mainnya lepas tanpa beban. Tapi hal seperti ini tak ditemukan dalam diri Bilqis Pratistha. Sebabnya sangat kalem dan jarang berteriak setiap meraih poin. Bahkan ketika menumbangkan Akane Yamaguchi, Bilqis Pratistha be aja tuh. Gak ada selebrasi yang meledak-ledak ataupun tetesan air mata yang keluar. Padahal yang dikalahin tinggal putri ranking 1 dunia ya. Usai mengganas di Uber Cup 2022, Bilqis Pratistha pun mengusung target tinggi di Bedegers. Pertama, ia ingin mendongkrak posisinya di tabel ranking dunia BWF. Saat ini Bilqis Pratistha berperingkat 302 dunia, naik 31 peringkat pasca membuat kejutan di Uber Cup tahun ini. Bilqis Pratistha akan mengikuti banyak turnamen dunia sepanjang tahun 2022. PBSI pun telah memproyeksikan Bilqis Pratistha sebagai salah satu penerus Susi Susanti. Keren kan? Keep learning, girls!